Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam program Resapi GKJ Margayudan, yang pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat ke-5 sampai 9. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon tuntunan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, perkenanlah kami sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menuntun kehidupan kami pada hari ini, menolong kami dalam kesukaran, membuat hati yang susah menjadi gembira. Firman-Mu sendiri akan memberikan jalan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 9. Yang demikian firman-Nya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan renungan dengan judul mengambil dari bagian ayat 9, "Di mana Habil adikmu itu?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan Allah kepada Kain, "Di mana Habil adikmu?" itu bukan hanya pertanyaan tentang di mana lokasi adik, yaitu Habil. Tetapi ini lebih dalam dari tentang lokasi. Pertanyaan di mana Habil adikmu itu merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara relasi antara kakak dan adik, antara Kain dan Habil. Pertanyaan yang menyatakan kerinduan Allah terhadap Kain dan Habil, pertanyaan akan kerinduan hubungan keluarga di hadapan Allah, "Di manakah Habil adikmu itu?" Di sini Tuhan bertanya, "Di manakah Habil adikmu itu?" Suatu pertanyaan yang merupakan kerinduan Allah untuk berhubungan dengan Habil dan Kain. Pertanyaan Allah kepada Kain, Bapak Ibu, merupakan pertanyaan juga kepada kita semua. Merupakan pertanyaan suatu ajakan Allah kepada kita. Di manakah Habil adikmu? Pertanyaan ini bisa kita ganti, "Hai suami, di manakah istrimu? Hai istri, di manakah suamimu? Hai bapak ibu, di manakah anakmu laki-laki dan anakmu perempuan? Hai anak laki-laki, anak perempuan, di manakah orang tuamu, kakakmu, dan adikmu?" Di sini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lebih dalam, menyatakan
bagaimana hubungan kita dalam keluarga terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, dan anak terhadap kakak dan adik. Pertanyaan yang mengandung bahwa di dalam Tuhan itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak secara individual. Di dalam Tuhan, di dalam menghadap Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan, itu kita diharapkan ada komunikasi dengan suami, dengan istri, dengan anak, maupun dengan saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada suatu nyanyian yang syairnya, baitnya sangat bagus, yang demikian sebagainya. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Bapak Ibu yang terkasih, betapa indahnya, betapa harmonisnya hubungan seorang ibu dengan anak, seorang ibu dengan seorang bapak, yang nantinya dalam menghadap Tuhan di dalam doa bisa menyebut nama istri, suami, anak di dalam doa. Dan yang perlu kita ketahui tadi, bahwa kedamaian, keharmonisan keluarga ini akan pecah jika di antara kita kadang-kadang hati kita sangat panas di dalam menghadapi masalah. Hati yang panas ini di dalam ayat 8, dalam ayatnya tadi 7-8, ternyata akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik ini juga akan membawa dalam dosa. Dan kalau kita tidak bisa mengelola semua itu, tidak akan dapat mengelola tentang kemarahan, tentang hati yang panas, akibatnya bisa runyam. Terjadi pembunuhan, dalam arti kata kurung. Akan terjadi bahwa hubungan suami istri akan renggang, semakin jauh, dan semakin jauh. Demikian juga hubungan anak dengan ibu, dengan bapak juga bisa terputus, bisa lebih jauh kalau kita tidak bisa mengelola hati yang panas, kemudian bisa membuat dosa, dan akhirnya kita akan jatuh di dalam pelukan dosa. Mudah-mudahan Tuhan membawa ada di dalam kedamaian keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita bisa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami memiliki hubungan antara suami, istri, anak, bapak yang harus harmonis. Kami harus bisa mengelola hati yang panas, kemarahan, dan hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan, semuanya akan dapat tercapai menjadi kasih, menjadi saling mengerti, saling mengasihi, dan damai ada di dalam diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini dan selanjutnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.